Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti presentasi kelompok pada sore hari ini. Saya selaku moderator tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja kepada intinya. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari Saya sendiri. Baik, saya Waude Siti Nurdamelanda akan menjelaskan mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat, serta lingkungan di mana individu itu hidup. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketentraman jiwa, atau kebahagiaan batin tidak banyak tergantung pada faktor-faktor luar seperti keadilan ekonomi, politik, dan adat kebiasaan, serta sebagainya. Akan tetapi lebih tergantung kepada cara dan sikap seseorang itu menghadapi faktor-faktor tersebut. Di antara gangguan perasaan yang disebabkan oleh terganggunya kesehatan mental ialah rasa cemas atau gelisah, iri hati, sedih, merasa rendah diri, pemarah, ragu atau bimbang, dan sebagainya. Gangguan jiwa atau biasa disebut nurse dan penyakit jiwa biasa disebut psycho adalah akibat dari tidak mampunya seseorang menyesuaikan diri terhadap kekurangan-kekurangannya dengan wajar, atau tidak sanggup ia menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya. Menurut Zakidah Darajat, mendefinisikan mental yang sehat adalah terwujudnya kesadaran yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia dunia akhirat. Kemudian ada 3 teori dalam kesehatan mental yang dapat mendefinisikan mental seseorang itu sehat. Yang pertama adalah orientasi klasik. Orientasi klasik yang umumnya digunakan dalam kedokteran termasuk psikiatri mengartikan sehat sebagai kondisi tanpa keluhan baik fisik maupun mental. Pengertian sehat mental dari orientasi klasik itu kurang memadai untuk digunakan dalam konteks psikologi. Mengatasi kekurangan itu dikembangkan pengertian baru dari kata sehat. Sehat atau tidaknya seseorang secara mental belakangan ini lebih ditentukan oleh kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Jadi orang yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat digolongkan sehat mental. Sebaliknya ketika orang tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ia bisa digolongkan sebagai tidak sehat mental. Yang kedua, orientasi penyesuaian diri. Dengan menggunakan orientasi penyesuaian diri, pengertian sehat mental itu tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan tempat individu itu hidup. Oleh karena itu, kaitannya dengan standar norma lingkungan, terutama norma sosial dan budaya, kita tidak dapat menentukan sehat atau tidaknya mental seseorang dari kondisi kejiwaannya semata. Yang ketiga, orientasi pengembangan potensi. Keharmonisan antara pikiran dan perasaan dapat membuat tindakan seseorang tampak matang ataupun wajar. Dalam mencapai beberapa taraf kesehatan mental, jika seseorang dapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya menuju kedewasaan, bisa menghargai dirinya sendiri dan bisa dihargai oleh orang lain. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pendekatan kesehatan mental. Yang pertama, pendekatan berdasarkan penyusunan program. Dalam penyusunan program kesehatan mental, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan risiko, multisektoral, dan sistem. Yang pertama, pendekatan risiko. Program kesehatan mental dapat berubah suatu strategi yang disebut pendekatan risiko. Strategi ini fleksibel dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat risiko serta prioritas dalam masyarakat. Yang kedua,
pendekatan multisektoral. Pendekatan multisektoral dilakukan dengan koordinasi pada semua tingkat pelayanan. Koordinasi ini merupakan keseharusan yang sangat mendasar guna keberhasilan program kesehatan mental. Yang ketiga, pendekatan sistem. Pendekatan sistem dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkonseptualisasi masalah-masalah yang berkaitan satu sama lain, maupun yang berdiri sendiri. 5 hal utama yang harus diperhatikan dalam pendekatan sistem ini, yaitu mempelajari. Yang pertama, tujuan dari sistem dan ukuran pencapaian sistem keseluruhan. Yang kedua, ruang lingkup sistem dan kendalanya. Yang ketiga, sumber penunjang sistem. Yang keempat, komponen-komponen sistem atau subsistem. Yang kelima, manajemen sistem yang diperlukan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 2. Pendekatan berdasarkan teori. A. Pendekatan psikodinamik. Teori psikoanalisa sebagai suatu teori tentang pribadi atau personality. Dengan semua teori-teori lain dalam bidang psikologi, baik dari segi cara yang digunakan dalam mengumpulkan data-datanya, ataupun dari segi proses data tersebut. Teori ini berdiri atas asumsi yang diterima oleh orang-orang yang menganutnya. Teori-teori psikodinamik juga memusatkan perhatian pada pentingnya pengalaman awal masa kanak-kanak. B. Pendekatan behavioral yang dapat digolongkan sebagai tokoh-tokoh dan banyak memberikan informasi mengenai pendekatan behavioral. Antara lain John D. Crombold, Carl E. Trossen, Ray E. Horsford, Bandura, Wolf, dan sebagainya. Konsep pokok dari konselor behavioral membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara bawaan dengan lingkungan. C. Pendekatan kognitif. Pandangan kognitif menjelaskan tingkah laku abnormal berdasarkan pikiran-pikiran yang keliru dan proses-proses pikiran yang kalut. Biasanya masalah-masalah yang berkenaan dengan pikiran dianggap sebagai simptom-simptom dari gangguan-gangguan psikologis. Tetapi dalam pandangan kognitif, pikiran-pikiran itu dilihat sebagai penyebab dari gangguan-gangguan itu. D. Pendekatan fisiologis. Segi pandangan psikologis mengemukakan bahwa semua tingkah laku abnormal disebabkan oleh gangguan pada struktur atau fungsi tubuh. Segi pandangan yang kurang ekstrim, yang masih menekankan pentingnya fungsi fisiologis, mengemukakan bahwa tingkah abnormal merupakan produk gabungan dari 3 tipe gangguan proses dalam tubuh. E. Pendekatan humanistik eksistensial. Pandangan humanistik eksistensial adalah suatu pandangan yang agak baru untuk memahami tingkah laku abnormal, dan dalam banyak hal yang dikembangkan sebagai reaksi melawan pandangan-pandangan lain. F. Pendekatan sosiobudaya. Para ahli sosiobudaya mengemukakan bahwa penyebab tingkah laku abnormal tidak ditemukan dalam individu, melainkan dalam masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya. Pendekatan berkaitan dengan normal dan abnormal. Pada umumnya ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori. Pendekatan ini beranggapan bahwa orang yang sehat tingkah laku yang umumnya disebut memiliki frekuensi kemunculan yang tinggi pada populasi. Sebaliknya, orang yang bertingkah laku tidak seperti tingkah laku kebanyakan orang yang dianggap sebagai orang yang tidak normal. B. Pendekatan normatif. Pendekatan ini melihat orang sehat secara mental berdasarkan apakah tingkah laku orang tersebut menyimpang dari norma sosial yang berlaku di masyarakat atau tidak.
Tolak ukur yang dipakai dalam pendekatan ini adalah norma-norma yang masyarakat. Orang yang mampu menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dianggap sebagai orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Pendapat ini pun memiliki kelemahan. Ada tingkah laku yang sebetulnya menyimpang dari norma yang dianggap sebagai norma. Misalnya tingkah laku homoseksual. Masyarakat Barat sekarang ini menganggap perilaku homoseksual bukan lagi dikategorikan sebagai penyimpangan seks. Pendekatan distres subjektif. Pendekatan ini beranggapan orang dianggap normal atau sehat bila merasa sehat atau tidak ada persoalan dan tekanan yang mengganggunya. Contohnya, bila orang tiba-tiba berbicara terus-menerus di muka umum, maka ia dianggap sedang sakit atau terganggu dan tidak normal. Namun, bila berperilaku tersebut dimunculkan pada suatu ritual keagamaan, perilaku tersebut dianggap wajar dan normal. Selanjutnya, pendekatan fungsi atau peranan sosial. Pendekatan ini memiliki sehat seseorang berdasarkan mampu tidaknya orang tersebut menjalankan kegiatan hariannya. Orang dianggap sehat atau normal bila ia mampu menjalankan fungsi dan peranannya dalam masyarakat atau tidak mengalami gangguan dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak semua orang bisa dikatakan normal meskipun ia mampu menjalankan fungsi dan perannya. Misalnya, penderita gangguan bipolar. Pada saat itu, orang bersangkutan mengalami episode mania. Pendekatan interpersonal. Pendekatan ini melihat normal atau tidak sehatnya seseorang, apakah orang tersebut mampu menyesuaikan diri, dilihat berdasarkan kemampuan orang untuk menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain dan tidak menarik diri dari orang lain. Pendekatan ini pun memiliki kelemahan. Tidak selalu orang yang menyendiri itu tidak sehat atau tidak normal dan tidak mampu menyesuaikan diri. Terkadang kesendirian itu penting supaya orang mampu memahami diri dengan lebih baik atau juga sebagai kesempatan untuk memulihkan diri. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.